Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menemukan sebuah ide tulisan yang cocok dan disukai oleh pembaca. Jadi poinnya adalah menemukan ide yang cocok, sudah cocok, dan ini disukai oleh pembaca. Sehingga ide yang nanti akan Anda buat ini lebih mantap dan lebih punya potensi untuk disukai oleh pembaca Anda. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan gimana caranya mendapatkan ide, masih bingung mau nulis apa, nah materi ini cocok banget untuk teman-teman pahami secara detail. Ya, oke. Bagaimana menemukan sebuah ide yang cocok untuk diri kita? Pertama, kita harus pahami bahwa ide itu banyak, teman-teman semua. Ya, ide itu banyak. Ya, ada ide yang bisa datang dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, bahkan dari obrolan-obrolan kecil kita dengan rekan kerja atau di warung kopi misalnya. Itu bisa menghadirkan sebuah ide. Ya, jadi ide itu banyak. Kemudian ada juga ide yang kita inginkan. Ya, saya pengen nulis ini, saya pengen nulis itu. Artinya ide-ide yang memang ingin kita buat itu terlihat atau terinspirasi atau muncul karena mungkin kita pernah membaca novel, menonton, mendengarkan curhat orang lain dan lain sebagainya. Ya. Artinya saya ingin katakan bahwa sebetulnya ide tulisan itu sangat banyak sekali. Bahkan perjalanan hidup kita ini bisa menjadi ide. Perjalanan saudara kita, orang tua kita, perjalanan itu bisa menjadi ide tulisan. Jadi jangan katakan bahwa ide itu sulit, ya, mendapatkan ide itu sulit. Jangan katakan itu. Yang mungkin kenapa Anda sulit, Anda belum menyadari bahwa semua hal yang di sekeliling kita itu bisa menjadi sebuah ide. Ya. Namun pertanyaannya adalah apakah ide yang sedemikian banyak itu cocok untuk kita? Cocok itu begini. Cocok itu kita enak nulisnya, kita lumayan menguasai apa yang kita tulis, ya, dan ketika kita nulisnya enjoy, itu cocok, ya. Apakah semua ide itu cocok untuk kita? Tergantung, teman-teman. Kadang-kadang kita ingin nulis A nih, kayaknya ceritanya bakalan keren nih, tapi ternyata itu nggak cocok. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan, tidak punya informasi yang mendalam tentang hal yang ingin kita tulis. Misalnya Anda ingin menulis sebuah novel sejarah misalnya, ya, atau Anda ingin menulis novel fantasi misalnya tentang luar angkasa misalnya, sementara Anda tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, makanya kita akan kerucutkan lagi, teman-teman semua. Dari ide yang banyak ini kita akan kerucutkan mana sih ide yang cocok untuk kita. Oke? Sehingga kalau idenya cocok, kita nulisnya akan nyaman, nulisnya akan lancar, kita lebih menguasai. Kenapa? Karena memang cocok untuk diri kita sendiri. Ngerti ya poinnya? Oke. Kemudian bagaimana yang cocok itu ternyata disukai oleh pembaca yang lain. Nah, gitu. Jadi cocok dan disukai oleh pembaca. Ada 3 hal, teman-teman semua, untuk membuat Anda bisa menemukan sebuah ide yang cocok dengan Anda. Ya, yang pertama, ide tulisan bisa datang dari hal-hal yang Anda senangi, baik itu hobi atau misalnya pekerjaan yang memang Anda sukai. Misalnya Anda suka traveling, Anda hobi traveling, hobi kucing misalnya, hobi menggambar, hobi ini, hobi itu bisa mendatangkan sebuah ide. Misalnya Anda bisa aja tulis tentang, kalau nulisan non-fiksi, Anda menulis tentang kiat-kiat menjadi seorang traveler misalnya. Atau misalnya kalau jadi novel, Anda bisa menulis tentang bagaimana perjalanan seorang yang melakukan sebuah traveling ke daerah yang asing misalnya, ya.
Begitu. Anda suka mengaji, Anda suka kucing juga sama ya. Anda bisa membuat buku tentang tips memelihara kucing, ya kan? Mengembangbiakan kucing atau menjadikan kucing sebagai teman, itu bisa teman-teman. Atau misalnya jadi novel, misalnya ada gadis dan kucing misalnya. Jadi persahabatan antara seorang gadis kecil dengan kucing itu juga bisa teman-teman semua ya. Jadi poin yang pertama adalah Anda bisa menemukan ide yang cocok itu dari apa yang Anda sukai. Yang kedua, dari apa yang Anda kerjakan. Ini berkaitan dengan profesi Anda. Anda sebagai apa? Anda mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, pembisnis, itu bisa menjadi ide Anda. Misalnya Anda seorang ibu rumah tangga, ya Anda bisa misalnya menulis buku tentang bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana mengatur dunia rumah tangga sehingga nyaman, itu bisa jadi ide ya. Anda bisa, kalau dalam bentuk novel, misalnya perjuangan seorang istri membesarkan anaknya. Anda seorang guru, bisa juga membuat buku non-fiksi tentang bagaimana menjadi seorang guru yang hebat, guru yang dicintai, guru idaman, ya kan? Bagaimana teknik mengajar. Kalau bisa jadi novel, bisa juga seorang guru dalam berjuang pendidikan, ya. Atau misalnya dunia remaja di sekolah, ya kan, itu juga bisa teman-teman semua. Artinya apa? Di poin yang kedua ini Anda bisa memahami dan bisa belajar bahwa ide itu bisa datang dari apa yang Anda kerjakan. Itu cocok. Kenapa? Karena ya Anda akan menguasai itu. Kenapa? Anda misalnya pengajar, ya Anda akan lebih paham tentang dunia pengajaran. Ya, sampai di sini paham ya teman-teman. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga,